Satu, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besarlah Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besarlah Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Syukur dan terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih atas berkat anugerah-Mu Tuhan pada minggu-minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah setiap mulut yang akan memuji Engkau Tuhan bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami beroleh damai sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang agung, nama-Mu yang perkasa Tuhan, selalu berada di dalam hati kami Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan akan betapa besar dan kuasanya nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, haleluya. Inilah keridhaan kami Tuhan. Amin, haleluya. Syukur, terima kasih Bapak. Ada sukacita saudara. Haleluya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita saudara. Biarlah firman itu tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Kita terbang ya saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita mau terbang saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
kita menggenapi firman Tuhan, kita pasti aman dalam Tuhan. Amin saudara. Silahkan duduk kembali saudara. Haleluya. Dan kita apabila berjalan bersama Tuhan, pasti tidak ada jalan yang berlubang yang akan membuat kita jatuh. Sebab jalan Tuhan ialah jalan yang menuju kedamaian. Haleluya. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya di hatiku. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia,
dia sungguh manis. Sungguh manis, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. 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 Kita punya satu nama yang setia dalam hidup kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya saudara? Tuhan Yesus pastinya. Haleluya. Na 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 na
Bisa saudara ikuti saya saja. Na 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 na. Sekali lagi ya saudara, ikuti saya saja. Na 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 na. Kayaknya nggak enak ya saudara kalau nggak kita sedikit bergoyang. Sedikit bergoyang ya saudara. Kita ulangi lagi sekali. Haleluya. Oh iya, sambil berdiri aja ya saudara. Kita goyangkan badan kita. Kita samakan goyangan kita. Saya undang Jumantu bangkit berdiri. Haleluya. Ayo. Oh iya. Goyangannya kita mulai dari sebelah kanannya saudara ya. Jadi saya sebelah kiri, saudara dari sebelah kanan. Kita goyangkan badan kita kanan ke kiri ya. Haleluya. Na 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 sekali lagi saudara. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Na sekali lagi saudara. Na 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 na. Ada satu sobatku yang
pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur hati kita, saudara. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali, saudara. Haleluya. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah rencanakan dengan sungguh indah. Amin, saudara. Bahkan seluruh pengabdian hidup kita mau kita serahkan untuk Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan sendiri yang berkehendak dalam hidup kita. Haleluya. Syukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi,
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, yang lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kalau hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan, inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami rindu Bapa, pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi kami. Berikan kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Tuhan, Kau urapi kami hamba-Mu. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan bukan karena kepandaian kami, bukan karena keinginan kami, tapi apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam tangan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini hari yang istimewa ya. Mungkin ketika saudara masuk tadi kaget, loh kok kursinya berubah. Biasanya kita ngadep ke sana, tapi hari ini kita ngadep ke barat. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita adakan ibadah istimewa saudara, yang lain daripada biasanya. Ya. Pagi hari ini ya, setelah firman Tuhan nanti saudara diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan yang telah saudara terima dalam kehidupan saudara di waktu-waktu ini. Ya, jadi nanti firman Tuhan enggak saya sampaikan panjang ya, tapi saya beri waktu untuk saudara-saudara dapat menyampaikan kesaksian yang mungkin jarang ya tempat kita ada kesaksian, biasanya cuma tahun baru saja ya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dari saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara tentang berjalan bersama Yesus. Kita akan langsung saja buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 8. Nomor 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke Samaria. Amin. Silakan duduk. Oh, belum selesai ya? Ya wis, enggak apa-apa wis. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, agak kecil aja Wit, soalnya di depannya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini ada dua hal yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama adalah kuasa dan yang kedua adalah saksi. Ya. Kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kita akan menjadi saksi, saudara. Saksi untuk siapa? Saksi untuk Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pesan Tuhan yang terakhir, saudara, sebelum dia naik ke surga. Ya. Kali lagi, pesan Tuhan Yesus yang terakhir, kalimat Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Kuasa untuk menjadi saksi ini Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Bukan cuma sebagian, tetapi semua. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saudara akan bisa menerima kuasa itu dan bisa menjadi saksi. Mengapa banyak orang Kristen gak bisa memiliki kuasa? Jawabannya sederhana, saudara, karena gak percaya sungguh-sungguh. Setiap orang yang percaya sungguh-sungguh dia pasti menerima Roh Kudus. Dan roh itulah yang membuat orang Kristen, orang percaya menjadi memiliki kuasa dan menjadi saksi. Kuasa ini besar, saudara. Ya, bahkan dalam 1 Yohanes katakan, roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kuasa yang saudara miliki itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Berarti saudara, saudara, orang yang percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh bisa dikatakan orang-orang sakti, saudara. Ya. Orang-orang sakti. Orang sakti, karena apa? Kuasa yang ada di dunia ini kalah semua. Nah, supaya kita bisa memiliki kuasa, ya, kita bisa menjadi saksi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita, ya, sebagai orang percaya, kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, bukan cuma di mulut saja. Kalau tadi nyanyikan lagu Jalan bersama Dia selalu ada sukacita, itu mulut kita yang katakan jalan bersama Yesus. Tapi hidup kita ini benar enggak kita berjalan bersama dengan Yesus? Sekali lagi, hidup saudara benar enggak sudah kita ini sehari-harinya kita berjalan bersama dengan Yesus? Apakah cuma mulut kita saja yang nyanyi jalan bersama Yesus? Ketika kita berjalan bersama Yesus, satu hal, kita bisa menjadi saksi, saudara. Karena apa? Karena kehidupan Kristus itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Yesus? Berjalan bersama Yesus itu sesuatu yang abstrak, saudara. Gak kelihatan. Iya tak? Kita berjalan bersama Yesus itu cuma dengan iman.
Kita bisa berjalan dengan Yesus sekali lagi cuma bisa dengan iman. Tetapi apakah iman kita itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Itu masalahnya, saudara. Semua orang bisa ngaku, aku bisa berjalan dengan Yesus. Karena apa? Yesus gak kelihatan, saudara. Semua orang bisa katakan, aku setiap hari berjalan dengan Yesus. Tetapi, kenapa kok ngomongnya, hidupnya itu masih ketika ngadepi masalah, pusing, saudara. Ngadepi persoalan takut. Loh, katanya jalan bersama Yesus itu penuh sukacita, tapi hidupnya penuh penderitaan. Dua hal pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa berjalan bersama Yesus. Kita buka Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus ngambil satu keputusan. Kita ambil satu keputusan, kita mau mengabdi kepada siapa? Saudara mau mengabdi kepada siapa? Jawabnya pasti mengabdi kepada Allah. Kalau orang Kristen ditanya pasti jawabnya jelas. Saya mau mengabdi kepada Allah. Tapi apakah itu cuma di dalam lisan kita, di dalam mulut kita, tapi ataukah kita benar-benar itu kita lakukan sehari-hari? Mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon? Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, mengapa kita seringkali gagal hidup orang Kristen, gagal dalam mengikut Yesus atau dalam kehidupannya sehari-hari? Ya. Kita buka Yeremia. Yeremia pasal 5 ayat 24-25. Yeremia 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi yang menghalangi berkat dalam kehidupan orang percaya apa? Yang pertama adalah kesalahan. Yang kedua dosa. Jadi kita gak bisa menerima berkat Tuhan, kita gak bisa menerima sukacita. Ya, berkat itu tidak cuma berbicara kepada materi, saudara. Sukacita itu berkat yang luar biasa. Iya tak? Banyak orang pengen membeli sukacita. Banyak orang yang hartanya banyak tapi hidupnya menderita. Gak bisa ngalami sukacita. Yang menghalangi berkat-berkat itu adalah kesalahan. Saudara salah. Dan yang menghambat
yang baik itu adalah dosa. Maka dari itu lepaskan semua dosa. Meskipun rasanya dosa itu kadang enak. Benar apa enggak saudara? Dosa itu kadang enak loh rasanya. Nah dinikmati dosa itu enak. Tapi kalau itu dosa, lepaskan, tinggalkan. Ya. Jangan mau tetap hidup di dalam dosa. Meskipun mungkin sekarang ini rasanya enak, tapi ke depan suatu saat pasti akan menghadapi masalah, saudara. Benar gak saudara? Ketoknya sekarang ini enak. Tapi suatu saat ketika dosa itu terbongkar, ya, jadi masalah yang besar, saudara. Jadi kalau kita mau tinggalkan dosa, yang baik itu akan datang. Seringkali kita nggak ngerti yang baik itu seperti apa. Ketika kita meninggalkan kesalahan, kita hidup di dalam kebenaran, ya, berkat itu terbuka. Ya, kali lagi berkat itu terbuka. Jadi kalau saudara pengen diberkati Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kalau saudara pengen menerima apa yang baik dari Tuhan, tinggalkan dosa. Jadi supaya kita bisa hidup berjalan bersama Yesus, yang pertama yaitu tinggalkan apa yang jahat. Tinggalkan dosa, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu rendah hati. Ya, hal yang kedua, kita minta Tuhan pegang tangan kita. Kalau tadi jauhi, tinggalkan dosa, yang kedua kita minta Tuhan pegang tangan kita. Supaya kita bisa dipegang tangan kita rendah hati yang pertama. Nyata orang sombong gak iso dijak gandengan, saudara. Orang yang sombong gak bisa diajak kerjasama. Ya. Nek dijak kerjasama mesti njaluk menangi dewe. Kita juga seringkali kita mau berjalan dengan Tuhan, tapi njaluk menangi dewe. Njaluk karepku dituruti Tuhan. Ya, orang yang rendah hati di sini firman Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Dan ia mengajarkan, menunjukkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Yang kedua, yaitu kita bisa berjalan bersama Yesus, tangan kita dipegang oleh Tuhan kalau kita rendah hati, nurut kepada Tuhan. Jadi orang jangan sok ngeyel, saudara. Saudara tahu ngeyel? Ya, saya ingat
zaman corona dulu, saudara. Ya, kan kita kenal 5M ya. Ya, apa 5M? Siapa yang masih ingat zaman corona? Pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, terus menjaga jarak. Satu lagi apa? Oh ya, lupa yang satu. Tapi saudara, di lingkungan saya waktu masih di RW 3 dulu ditambah jadi 7M, saudara. Apa yang kedua, yang keenam? Ojo maido, saudara. Ora maido, terus ora oleh ngayal, saudara. Boten ngayal, boten maido, boten ngayal. Orang rendah hatiku gak maido, gak ngayal. Meskipun disalahne, diam. Ya. Orang yang rendah hati, mereka bisa berjalan bersama Tuhan. Tuhan tunjukkan jalannya. Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau di sini saudara akan melihat, yaitu apa? Orang yang takut akan Dia. Jadi hal kedua, kita bisa digandeng Tuhan kalau kita takut akan Dia. Takut akan Dia itu yang seperti apa, saudara? Ya. Takut akan Dia itu artinya kita ini menghormati Tuhan. Bukannya takut nek dihukum, saudara. Ya. Kali lagi takut akan Tuhan itu bukan takut kalau menerima hukuman. Aku kalau enggak melakukan firman Tuhan, Tuhan akan hukum saya. Takut nek besok, nek aku enggak melakukan firman Tuhan, aku takut nek mlebu neraka. Bukan takut yang seperti itu. Sehingga dia melakukan firman Tuhan. Karena apa? Diancam. Kalau kamu enggak melakukan ini, masuk neraka. Nek melakukan, mlebu surga. Itu enggak takut, saudara. Enggak takut akan Tuhan. Itu takut hukuman Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan itu kita hormat kepada Tuhan. Orang yang hormat kepada Tuhan, otomatis dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan karena dia melakukan firman Tuhan, bukan karena takut masuk neraka, saudara. Dia melakukan firman Tuhan bukan karena supaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia melakukan firman Tuhan karena apa? Dia menghormati Tuhan. Maka Tuhan, tadi Mazmur tadi katakan apa? Orang yang takut akan Tuhan, berkat daripada orang yang takut akan Tuhan, ya, yang satunya ayat 14. Ya. Tuhan bergaul karib. Bergaul karib itu apa, saudara? Akrab. Kalau saudara mau akrab dengan Tuhan, saudara hormati Tuhan. Tuhan itu nanti akhirnya jadi konco. Ada satu sobatku yang setia. Karena apa? Bukan karena aku takut dihukum. Kalau enggak melakukan firman Tuhan. Tapi karena aku menghormati Tuhan. Seorang ya
kalau seseorang memiliki sahabat karib, itu enggak punya rasa takut, saudara. Aku takut, dia enak, engko dia loro ati piye. Nah aku ngomong ini dia loro ati piye. Tetapi orang yang bergaul karib, akrab, ya, dia enggak loro hati, saudara. Tetapi dia menghormati. Ya. Saya mau ini karena saya menghormati dia. Bukan karena aku nanti perlu ben ditulungi. Enggak. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, apa firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi janji-janji Tuhan itu Tuhan sampaikan. Loh, ini loh janji-janjiku. Karena apa? Kita menghormati dia. Takut akan Tuhan. Maka dari itu jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia pasti larinya pertama kepada siapa? Sahabat karibnya, benar enggak? Kalau saudara mempunyai teman akrab, punya sahabat, ketika saudara menghadapi persoalan, saudara cerita dulu kepada siapa? Sahabatnya, benar enggak? Mungkin enggak cerita ke orang tua nih, tetapi sahabatnya ini lebih ngerti. Dia tahu seperti apa. Dia mau cerita kepada sahabatnya, dia mau lari kepada sahabatnya dulu. Di orang yang berjalan bersama Yesus, ya, ketika menghadapi persoalan, dia larinya kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, dia enggak lari kemana-mana. Dia cuma datang berlutut berdoa kepada Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan. Tuhan. Dia berdoa, dia katakan Tuhan ini gimana Tuhan. Tuhan masalahku ini seperti ini Tuhan. Kalau menurut Tuhan gimana? Dan Tuhan akan memberitahu janjinya. Ketika kita karib dengan Tuhan, saudara, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang ngerti penderitaan kita itu seperti apa. Sebab dia sendiri pernah menderita, sehingga dia bisa merasakan penderitaan kita. Ya. Kalau orang belum ngalami, dia cuma bisanya apa saudara? Ngomong tok saudara. Nasihati apik. Sehingga banyak orang katakan nah dinasihati kok kowe sik gak nate ngalami. Iya enggak? Dadi gak ngerti rasane. Coba kalau yang ngomong itu pernah ngalami. Beda. Aku biyen yo nate ngalami kok kaya seperti kamu. Aku dulu pernah ngalami masalah seperti kamu. Kemudian Tuhan katakan tenang, jangan takut, jangan khawatir. Nah janji-janjiku, ingat aku udah berjanji, aku akan tolong kamu. Saudara, sekarang ini sikap kita dengan Tuhan seperti apa? Sikap saudara kepada Tuhan seperti apa? Apakah kita benar-benar
saya berjalan bersama Tuhan? Apakah aku masih tetap berjalan sendiri? Karena aku gak mau. Ya, gak mau ngikuti jalannya Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita juga nurut iramanya Tuhan. Nah Tuhan cepat ya kita melu cepat. Nah Tuhan jalannya santai ya kita mau ngikut santai. Kalau Tuhan lari kita juga melu lari. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan jalannya pelan, kita pengennya cepat. Piye iso? Bareng saudara. Apakah kita seperti anak kecil? Waktu kecil dulu jalan dengan orang tuanya, anak kecil mau ayu dhisik, sampai di sana nunggu orang tuanya nyampe. Setelah nyampe lari lagi. Bener gak? Anak kecil gitu gak? Iya tak? Ya, lari terus sampai sana nunggu lagi sambil seneng-seneng. Darah bukan anak kecil. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Yesus, Yesus jalannya pelan, kita ya pelan. Tuhan cepat, kita cepat. Ayo lari, lari saudara. Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Jalan bersama Yesus itu indah, amin. Ya. Jalan bersama Yesus itu sungguh manis, luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mau selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami enggak mau berjalan sendiri. Sebab kami tahu apa yang kami hadapi. Tuhan, mari kuasa-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu. Ajar kami Tuhan, memiliki hati yang rendah hati. Ajar kami takut akan Engkau. Ajar kami mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, kami rindu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami rindu dimanapun kami berada, Engkau ada. Dalam persoalan kami Engkau ada. Di dalam sukacita kami Engkau ada Tuhan. Di dalam masalah kami Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dapat menikmati keindahan di dalam Engkau. Kami dapat menikmati Tuhan hidup yang luar biasa karena bersama-sama dengan Engkau. Sebab kami tahu sukacita yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tenang, damai sejahtera Engkau bagikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua janji-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini saudara. Mengajarkan kita untuk selalu bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus, dan juga menggandol Tuhan Yesus. Amin saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan
Saya minta persembahan pertama oleh Tante Ani dan persembahan kedua oleh Ibu Yuli. Haleluya. Kita mau gandel Yesus. Haleluya. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandel Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandel Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandel Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandel Gusti. Mula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula gandel Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandel Gusti. Gandel Gusti, gandel Gusti, gandel Gusti. Saben dina rina wengi gandel Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandel Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandel Gusti. Saben dina kula nggih gandel Gusti. Saben dina kula nggih gandel Gusti. Haleluya, haleluya. Setiap hari kita menggandul Gusti ya saudara. Amin, haleluya. Terima kasih untuk persembahan saudara, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menggantikannya berkali-kali lipat. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja pujian oleh Bapak Paryono. Dan hari Kamis jam 18 komsel kedua di rumah Ibu Jumi pujian oleh Ibu Supani. Dan hari Jumat ada ibadah pemuda remaja. Dan hari Sabtu jam 17.30 latihan musik. Hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya disertai dengan perjamuan suci, leader oleh Ibu Frida, singer oleh Riani dan Kevin. Dan untuk pemain musik ada drum Bapak Wito, bass Bapak Paryono, keyboard Brian, dan gitar Rian. Dan demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Saya serahkan untuk pada Bapak Gembala.